Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan, dipersekutukan di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Ting tong, begitu judul cerita yang mengawali perenungan atau refleksi kita pada saat ini. Sebuah perusahaan pelayaran membuka lowongan kerja sebagai markonis, yaitu petugas yang melayani telekomunikasi di kapal. Ada banyak pelamar untuk satu posisi ini. Para pelamar berkumpul di ruang tunggu di kantor pelayaran itu. Sambil menunggu panggilan untuk giliran wawancara, mereka ngobrol-ngobrol, tertawa, sehingga menimbulkan suasana riuh di ruangan itu. Lalu masuklah seorang pria bernama Gregorius, yang juga akan melamar posisi sebagai markonis itu. Dia duduk dengan tenang di tempat yang masih tersedia. Tidak berapa lama, terdengar bunyi dari pengeras suara yang ada di dalam ruangan itu. Ting tong, dan ada pengumuman singkat yang disimak oleh Gregorius. Sementara para pelamar lain masih asik dengan obrolan mereka, Gregorius beranjak masuk ke dalam ruang wawancara. Tidak terlalu lama, nampak Gregorius keluar dari ruang wawancara sambil tersenyum, karena ia berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Bersama Gregorius, keluar juga seorang petugas yang mengumumkan bahwa lowongan untuk markonis itu sudah terisi dan para pelamar dipersilakan pulang. Para pelamar dengan wajah kecewa dan penasaran bertanya pada Gregorius, "Kami kan datang duluan, bagaimana mungkin kau yang mendapatkan pekerjaan itu?" "Seharusnya salah seorang dari kalian yang mendapatkan pekerjaan ini," kata Gregorius. "Seandainya saja kalian menyimak pesan lewat pengeras suara itu." "Memang tadi pesannya apa?" tanya mereka dengan penasaran. Gregorius menjawab, "Tadi terdengar bunyi ting tong, lalu pesan itu berbunyi begini: orang yang kami butuhkan harus selalu siap, sedia, siaga. Orang pertama yang menyimak pesan ini dan segera masuk ke dalam ruang wawancara akan diterima bekerja sebagai markonis di salah satu kapal milik perusahaan kami." Kesiagaan, kesiapsediaan adalah salah satu syarat yang harus dimiliki seorang markonis. Dalam rangkaian Minggu Prapaskah, hari ini teks dari Injil Matius, yaitu Matius 26 ayat 41, mencatat perkataan Yesus kepada murid-murid yang tertidur kala menemani Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Berjaga-jaga, istilah itu dalam bahasa asli Perjanjian Baru memakai kata gregoreo dari kata egero, yang berarti bangun dari tidur, siaga, siap sedia, sehingga terhindar dari bahaya. Seperti Gregorius yang berhasil mendapatkan pekerjaan karena dia siaga, siap sedia, berjaga-jaga.
Demikian juga sebagai para pengikut Kristus, kita bisa mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita apabila kita mau sungguh-sungguh berjaga-jaga. Hidup yang kita jalani syarat dengan berbagai cobaan yang bisa menggeser fokus kehidupan dari ketaatan pada firman Tuhan, mengalihkan perhatian dari tujuan hidup sejati memuliakan Tuhan. Yesus mengingatkan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dorongan keinginan daging, hawa nafsu duniawi bisa membuat kita menjadi begitu lemah, tak berdaya melawan pencobaan. Oleh karena itu, sikap berjaga-jaga mesti dibarengi dengan kesungguhan berdoa. Berdoa dalam perspektif ini berarti kerendahan hati kita untuk mengakui keterbatasan kekuatan kita, sambil pada saat yang sama kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah Trinitas yang mengasihi kita selalu siap menopang kita, sehingga kita mampu senantiasa berjaga-jaga dan terhindar dari bahaya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang maha hadir, yang telah mempersatukan kami di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Kami memohon pengampunan-Mu apabila di sana sini kami terlena oleh berbagai kesibukan, bahkan juga kesibukan pelayanan, sehingga gagal berjaga-jaga, siaga, siap sedia menyimak apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan agar kami makin mampu berjaga-jaga sehingga bisa tetap fokus di dalam menjalani kehidupan dengan ketaatan pada firman Tuhan, tidak teralihkan dari tujuan hidup sejati, yaitu memuliakan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Bapa, kembali kami berdoa untuk situasi yang mencekam di Eropa Timur, peperangan antara Rusia yang menyerbu Ukraina. Kami berdoa bagi upaya untuk bisa menyelesaikan konflik itu secara damai. Dan khususnya kami berdoa bagi jutaan penduduk Ukraina yang harus meninggalkan tempat tinggal mereka, mengungsi ke negara-negara tetangga dengan segala keterbatasan yang ada pada mereka. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga tetap berdoa ya Bapa, bagi upaya yang dilakukan oleh umat manusia guna mengatasi pandemi yang masih melanda. Kami bersyukur ketika sudah ada perubahan-perubahan yang baik, tapi kami juga tahu bahwa kami harus tetap sangat berhati-hati. Untuk semua itu kami berdoa. Hal yang sama juga kami mohonkan bagi bangsa dan negara kami, baik berkaitan dengan upaya mengatasi pandemi, tapi juga ketika di berbagai tempat terjadi bencana alam
yang mengakibatkan kerusakan, yang mengakibatkan kesusahan bagi cukup banyak orang, juga bagi suasana atau iklim politik di negeri ini. Kami berdoa untuk semua itu. Kami juga berdoa bagi gerejamu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah, di dalam mengemban tugas, panggilan, misi yang Tuhan percayakan kepada gereja untuk dapat menghadirkan kerajaan Allah lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi para anggota dan simpatisan yang sedang bergumul dengan berbagai hal, entah mereka yang terpapar COVID atau yang mengidap dan sedang bergumul dengan sakit penyakit yang lain, mereka yang punya persoalan karena masalah pekerjaan, usaha, di dalam sumber penghidupan mereka, keluarga-keluarga yang bergumul dengan ketidakharmonisan yang terjadi, dan hal-hal yang lain yang menjadi beban, yang menyesakkan kehidupan anak-anakmu ini. Untuk itu kami berdoa. Kalau sebentar kami akan beristirahat, maka kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, sehingga besok kami boleh menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur untuk terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.